Pemirsa, Narova Moringa Sinaga atau yang karib disapa Momo belakangan menjadi sorotan publik. Namanya trending pasca kemelut dirinya dengan band Geisha menjadi perbincangan sepekan ini. Berawal saat Momo berbincang dengan sahabatnya Widi yang merupakan vokalis dari band Viera Tail. Momo memang mengundang Widi untuk berbincang di kanal YouTube pribadinya. Dalam perbincangan tersebut, keduanya memang saling temu kangen dan banyak membahas soal kabar-kabar di antara mereka. Hingga dalam satu momen, Widi mendadak menyinggung sikap band Geisha terhadap Momo beberapa tahun lalu, di mana kala itu, Momo mengaku dirinya tidak diberitahu secara resmi bahwa ia sudah tak menjadi bagian dari Geisha. Ini aku ngerasa mungkin aku salah satu vokalis yang kuat istilahnya. Iya, kuat. Bisa kemana-mana ngikut sama anak-anak itu dari Sabang sampai Merauke ya ibaratnya. Bisa tahan gitu dan bisa akur gitu sama mereka tuh. Menurut aku ngasih reward ke diriku sendiri ya. Kita mungkin punya problemnya masing-masing. Cuma kayaknya untungnya aku masih give credit to Viera karena Raka Kevin mungkin dari Jakarta, walaupun mereka secowok itu nggak ngerangkul atau apa, mereka masih ada rasa ininya sih, pedulinya kali ya. Jakarta kan masih lebih ada unyunya, bukan unyu apa ya, lebih care ke perempuan kali ya, kayak bisa dibilang dulu gombal apa gimana kali ya. Tapi cowok kita tuh masih ada rasa care-nya untungnya ya. Untungnya. Nggak seperti yang ini jelas tahu-tahu itu dari lu. Dengar beritanya kenapa tiba-tiba mereka Bagaimana pendapat Anda aja? jelas. Lu nggak tahu apa-apa kan? Tahu-tahu mereka ada keputusan sendiri kan? Ya, kalau gue udah gue bom lah itu. Gue kayak lu kalau nggak ada gue lu jadi apa? Lu harusnya gituin mau mereka. Dan sekarang mereka jadi apa? Apa-apa. Jadi apa doang? Apa? Ya kan jadi apa? Aduh, jadi apa doang? bukan aku ya. Ini deh gue yang ngomong. Karena gue pas denger kayak, apaan tuh? Walaupun kita nggak deket ya. Cuma pas gue denger kayak, lah kok gitu? Mungkin kamu kalau di posisi itu iyalah kurang banget. Parah. Enggak sih, mungkin Ya udah lu tampar mereka dengan kesuksesan lu sendiri. Udah lu sukses. Amin kalau Ya itu. lu udah makan, tinggal makan enak, nggak mikirin lagi mereka, ya sudah. Dalam percakapan tersebut, Momo terlihat santai menanggapi, begitupun Widi yang meski sambil berkelakar, namun seakan terlihat Widi merasa kesal dengan pihak Geisha yang seakan tidak menjalin komunikasi baik dengan sahabatnya Momo. Tapi ngomong-ngomong soal itu, aku sih apa ya, kesalahan itu mungkin ada di kita berdua yang komunikasinya mungkin kenapa sih nggak diinin aja komunikasinya tuh nggak di bener-bener diiniin, Bener-bener jadi sehingga nanya gitu, bener-bener kayak cek beneran gitu. Cuma Tapi dari jauh then ya. aku sudahlah. Ngambang ya komunikasi ngambang. Iya, ya? ngambang komunikasinya ini ya sudahlah. Kayak sengambang-ngambangnya ya itu. Harusnya. Mereka harusnya ngecek care. Udah baper kali lu kaya, mereka apa gitu. Apa? Bingung gue deh ntar dimasukin apa enggak ya. Udah kan yang ngomong gua, biarin aja, gua belain lu lah. Harusnya lu bilang, apaan sih, semua nggak ada gue juga gitu dong. Rupanya tanggapan Widi terkait persoalan Momo dan Geisha menjadi panjang. Pihak Geisha diwakili dua personilnya, Dan dan Nart menanggapi pernyataan yang membuat ramai media sosial. Dua personil Geisha tersebut mengklarifikasi terkait Geisha yang tidak membuat pemberitahuan terkait pergantian vokalis. Hal tersebut diungkap band Geisha tidak benar adanya. Kami mewakili personel Geisha lainnya ingin menanggapi dan melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal yang sedang ramai di sosial media dan kami merasa sudah perlu untuk angkat bicara. Tentang statement Geisha secara ofisial tidak melakukan pemberitahuan terkait pergantian vokalis. Hal tersebut tidak benar adanya. Ya, pada April 2018, para personil Geisha dan manajemen ternyata melakukan kunjungan ke Malang untuk permisi alias minta izin pada Momo untuk melanjutkan perjuangan Geisha berkarir di industri musik dengan vokalis baru. Bahkan dalam klarifikasi tersebut, Dan Nart menunjukkan ada foto bersama dengan Momo saat itu. Pada April 2018, saya, Nat, Robi, dan Aan beserta beberapa pihak manajemen melakukan kunjungan ke Malang untuk permisi ke Momo
melanjutkan perjuangan Geisha dengan vokalis baru. Peristiwa itu juga dibuktikan dengan adanya foto bersama di Malang. Dan pada proses pencarian vokalis baru, Momo sudah diinfokan. Personil Geisha diwakili dan juga Nart mengungkap bahkan Momo memberi support lewat voice note saat mereka rilis single baru dengan vokalis baru mereka, Regina Putire. Lantaran hal tersebutlah Geisha tidak merasa ada masalah dengan Momo dan jelas mereka tidak mendepak Momo begitu saja seperti yang ramai dibicarakan. Saat rilis Kering Air Mataku di bulan Juli 2018, yang mana menjadi single pertama Geisha dengan vokalis baru, kami berkomunikasi dengan Momo, dan Momo memberikan support lewat voice note. Bahkan, di bulan April 2019, pada saat Geisha perform di kota Malang, kami berkunjung ke rumah Momo. Jadi dengan hal-hal tersebut, kami merasa tidak ada masalah dengan Momo. Jadi, sekali lagi kami tekankan, terkait pergantian vokalis, kami sudah melakukan pemberitahuan ke Momo. Kalau cara yang telah kami lakukan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi Momo, kami rasa itu beda persoalan dan tidak bisa dijadikan statement bahwa Geisha mendepak Momo begitu saja. Tak hanya itu, diketahui juga hingga saat ini Momo kabarnya juga masih menerima bagian dari setiap off-air Geisha. Geisha yakin Momo tak berniat menjatuhkan Geisha, terlebih tak bisa dipungkiri, Momo masih menjadi bagian dari sejarah Geisha yang tak bisa dihapuskan. Segala keputusan yang diambil melalui diskusi dan kesepakatan bersama. Apalagi Geisha berada dalam naungan label besar. Dan sampai saat detik ini, Momo masih mendapatkan bagian dari setiap off-air-nya Geisha. Yang pasti, kita yakin bahwa Momo tidak berniat untuk menjatuhkan nama Geisha, yang mana nama Geisha sudah membesarkan nama Momo. Karena sampai kapanpun, Momo adalah bagian dari sejarah Geisha yang tidak mungkin bisa dihapuskan. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di sosial media.